Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Runulia. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang memperbaiki kompetensi untuk memenuhi tugas Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SNM. Tanpa berlama-lama, mari kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Pertama ada NCTSQ dalam Margaret Beard 2003. Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Yang kedua ada Training Agency 1988. Kompetensi adalah kemampuan untuk mengerjakan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Yang selanjutnya ada MC Kellner 1993. Kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dan mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang selanjutnya ada SK Kepala BKN 2003. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada Margaret Dale 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau magang suatu jabatan. Yang selanjutnya ada praktisi MSDM. Kompetensi deskripsi dari karakteristik seseorang. Yang selanjutnya ada Michael Armstrong 1994. Kompetensi merupakan apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Yang terakhir adalah Species dan Species 1993. Kompetensi merupakan karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya ada komponen kompetisi. Yang pertama ada motivasi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self concept, yaitu sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill atau kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang selanjutnya ada traits, itu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Selanjutnya ada perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi membentuk kompetensi. Yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk pengacuan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya ada isu emosional. Ini hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Poin selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama ada mudah diperbaiki, yaitu membangun orang lain, efisiensi produk,
kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelola kinerja. Yang kedua ada agak sulit diperbaiki, yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang terakhir ada sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovatif, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, atau fleksibilitas. Selanjutnya ada perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan keterampilan. Yang ketiga ada pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Yang keempat ada pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak disadari. Selanjutnya ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Di sini ada metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi, yang pertama ada desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua ada desain studi pendek dengan panel ahli. Yang terakhir ada studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada rancangan studi. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Special and special. Yang pertama ada menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga ada mengumpulkan data. Yang keempat ada analisis data dari pengembangan model kompetensi. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Yang terakhir ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama ada menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap 1 digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok kerja unggul dan rata-rata. Yang ketiga ada model pengumpulan data bervariasi. Terdapat 6 model, yaitu B, panel ahli survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Yang keempat ada analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dari seluruh sumber analisis untuk mengidentifikasi kompetensi, kepribadian, dan keahlian yang dimiliki pekerja. Yang kelima ada validasi model kompetensi. Model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model yang dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Yang keenam ada mempersiapkan penerapan model kompetensi. Apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan. Selanjutnya ada tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama ada menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua ada mengidentifikasi orang-orang sampel kriteria. Yang ketiga ada mengumpulkan data melalui BI atau metode lain. Yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Yang kelima ada mengesahkan model kompetensi. Yang terakhir ada mendesain aplikasi. Pembahasan yang terakhir ada contoh kompetensi dalam SKJ. Yang pertama ada kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core value learned dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada pembelajaran berkelanjutan, yang ketiga ada fokus pada stakeholder,
Yang keempat ada berorientasi pada kualitas. Yang kedua ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat atau stakeholders visi agar mampu memimpin secara efektif. Yang ketiga ada kompetensi bidang teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berfungsi berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya, and see you next video guys. Sampai berjumpa nanti.